Silakan diperhatikan sebentar untuk review persamaan elemen balok. Nah, untuk persamaan globalnya, F sama dengan KD di global, maka F-nya itu kita peroleh dari jumlah-jumlah elemen-elemen gaya, matrik-matrik gaya kita jumlahkan ya, dari elemen 1 sampai elemen N, kita dapat F globalnya. Itu juga untuk matrik kekakuan global, K elemen-elemen kita jumlahkan elemen 1 sampai N, kita peroleh matrik kekakuan globalnya. Sementara untuk perpindahan di koordinat global sama dengan yang koordinat lokal ya, kita perhatikan di sini. Oke, baik. Ini kita langsung aja ke soal balok A ya, dimana untuk sebuah balok ini sepanjang sumbu X dengan modulus elastisitas materialnya 200.000 MPa, inersia penampaknya 160 mm / 4 ya. Nah, di sini kita kasih tumpuan jepit, sini tumpuan roll. Beban dibebani 50 Newton di sini dengan momen 100 Newton mm. Mana panjang L1 dan L2 400 mm, L2-nya 200 mm. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Agar kita peroleh perpindahan nodal dan reaksi tumpuan balok ini, maka caranya begini ya. Yang pertama kita lakukan dulu diskretisasi, yaitu dengan membangun nodal dulu ya. Sini kita bikin nodal 1, 2, 3 seperti ini. Kemudian kita gambarkan elemen 1 dari nodal 1 ke nodal 2 modulus kekuatannya I, panjangnya L1 elemen 1. Nah, samarannya dengan elemen 1 elemen 2 dari nodal 2 ke nodal 3, panjangnya L2. Modulus kekuatannya sama ya. Karena material balok dan penampaknya seragam, kita bikin di sini. Kemudian kita tahu di jepit ini di nodal 1 dijepit, maka perpindahan translasi dan sudutnya ya, atau perpindahan rotasinya itu sama dengan 0. Itu juga di nodal 3 kita tahu ini tumpuan roll, maka perpindahan transisinya sama dengan 0 ya. Berdasarkan beban kita lihat di sini ya, F2Y min 50 Newton, karena penggambaran di elemennya harus ke arah ke atas, lokal maupun global. Sementara beban diberikan 50 Newton ke bawah, jadi dia minus 50 Newton. Momen di nodal 2 100 Newton mm. Karena di nodal 3 tidak ada momen yang bekerja atau bereaksi, maka nodal 3 sama dengan 0. 3 ini kita ketahui, maka pasangannya 3 pula. Nah, ditanya itu ya. D2Y, V2, V3 kan selalu berpasangan nih. F dengan D, M dengan V. Itu pula di nodal 1, 3 ya, yang diketahui syarat batasnya seperti ini ya. D1Y 0, ditanya reaksi tumpuan 1Y berapa, V1 sama dengan 0, maka M1-nya berapa, D3Y sama dengan 0, maka F3Y nya berapa. Kita lihat ini ada selalu berpasangan, salah satu diketahui F dengan D, F dengan D, F dengan D, ini M dengan V, M dengan V, M dengan V. Nah, kita lihat di sini ya. Yang pertama I-nya ini R1, dia adalah 1 nodal 2. Oke. Maka kita peroleh ya, kita masukin angka EI R1 ke komponen K seperti ini, kita peroleh seperti ini, mana untuk indeksnya 1, 2, 3, 4 ya. Kita lihat di elemen kedua ini di nodal 2, 3. Nah, kita peroleh ini, kalau kita masukin angka ke sini ini untuk indeks metrik ya, 3, 4, 5, 6. Yang di global nih 1, M1, 2Y, M2, F3Y, M3 ya. Dan tambah ini sini.
berarti F dan M di nodal 1 di global sama dengan F dan M di elemen pertama. F dan M di nodal 2 gabungan dari F dan M di elemen 1 dan di elemen 2 ya. F dan M di nodal 3 itu sama dengan F dan M di elemen 2 ya. Oke, kita lanjut. Dia adalah sama dengan K global kali dengan perpindahan nodal. Global ini menyusunnya ini 1 sampai 4 ya. Itu adalah K elemen pertama ya. Dan 3 sampai 6 nya adalah K elemen yang kedua. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Supaya cepat kita pakai bantuan MATLAB lagi. Nah, setelah kita hitung jumlah elemen dan jumlah nodal, nah, kita bikin panjang dulu ya, panjang untuk elemen-elemen di section 1 dan section 2 ya. Kenapa? Karena tadi kita membagi berapa jumlah elemen di section 1 dan section 2. Section 1 itu artinya dari ujung yang dijepit sampai ada beban. Section 2 itu dari beban ke ujung yang ditumpu roll ya. Jadi kalau ini tidak satu atau besar dari satu, tentu panjang elemennya akan tidak sama dengan L1 ya. Kalau misalkan elemennya di sini kita bagi 4, maka panjang elemen di bagian seksi yang pertama atau dari tumpuan jepit ke beban itu, maka panjangnya adalah 100 4 buah elemen ya. Dari beban ke tumpuan roll, nah, itu kita bagi juga berapa elemen. Kalau dia misalkan 2, maka dia juga sama-sama 100. K-nya 0 sekali 2 kali jumlah nodal ya. Itu juga ini 2 kali jumlah nodal, kolom dan baris dan kolom. Kalau untuk di F-nya satu kolom saja dengan jumlah baris 2 kali F. Ya, ini kita dari elemen 1 sampai sejumlah elemennya. Nah, karena kita membaginya 2 tadi ya, dari section 1 ada di section 2 yang bisa kita set nanti berapa jumlah elemennya. Nah, lalu kita masukin ke persamaan elemen kalau oke. Nah, kemudian kita tentukan indeks perpindahannya ini ya. Nah, K global di indeks perpindahannya kita tambahkan dengan K elemen. Ini kita bikin tempatnya tadi elemen. Nah, ini kalau kita jalankan, oke, lihat. Nah, ini dia ya. E, I, L1, L2, JE, S1, JE, S2 kita bikin aja satu-satu. Itu jumlah elemen 2, jumlah nodalnya 3, panjang elemen di section 1-nya 400 karena kita cuma bagi satu elemen saja sepanjang itu. Di elemen di bagian kedua jadi 200. Jadi ada satu elemen. Maka ini lebar matrikanya ini untuk F-nya. Maka elemen pertama panjang L-nya adalah L1 400. Ini matrik akuannya ya, 4 kali 4. Lalu kita masukin ke koordinat, kita masukin ke K global, tapi nomor pindahnya di mana? 1 2 3 4. Nah, ini dia masuk ke K global 1 2 3 4 ya, masuk ke sini. Maka untuk elemen kedua untuk L-nya 200 ya. Ini K elemennya, lalu nomor pindahnya 3 4 5 6 ya. Nah, ini untuk di matrik globalnya dia masuk di 3 4 5 6 tambahkan ke sini. Nah, maka kita perolehlah matrik kekakuan global ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini dia kekakuan global. Lanjutkan. Nah, kita peroleh F sama dengan K kali D untuk persamaan global, dan kita masukkan misi batas di
tiga kondisi batas D1Y 0, V1 0, D3Y 0. Oke. Nah, kita definisikan ya. Apa yang kita definisikan semua seperti sebelum-sebelumnya, baris dengan berpindah 0. Baris 1, baris 2 dan baris 5 dengan Q ya. Lalu yang bebas berarti yang ditanya berpindahannya itu D2Y, V2, V3. Itu baris 3, 4 dan 6. Untuk menentukan perpindahan tidak sama dengan 0 ini kita reduksi baris Q matrik F, K dan D dan reduksi kolom Q matrik K ya, seperti ini. KD sama dengan K inverse KD F untuk 3, 4 dan 6. Nah, ini D2Y, V2, V3 sama dengan ini diinverskan 4, 3600, 800 ini ya. Untuk baris keduanya, untuk baris tiganya. Nah, diinverskan kali dengan F2Y, M2, M3 ini ya. Oke, kita masukin angkanya. Nah, kita boleh inversnya ini. Kita kali dengan ini. Kita perhatikan di sini ada pengali 0. Kalau secara manual ini bisa dicoret ya. Kita dapat ini. Kita peroleh D2Y minus 3,0957 mm, V2-nya 0,0048 radian atau 0,2732 derajat, dan V3 0,0208 radian atau sama dengan 1,1937 derajat. Ini juga bisa kita hitung dengan memakai MATLAB. Kita kembali ke sini, editor MATLAB. Nah, kita definisikan tadi ya, Q dan R ya, tambah dulu Q dan R kita definisikan seperti ini. Karena kita memperoleh perpindahan, nah caranya ini, perpindahan itu yang di syarat batas yang Q itu 0, yang di derajat perpindahan yang bebas yang di R, ini sama juga dengan K inverse kali F, tapi penulisannya bisa seperti ini juga ya. Kalau kita jalankan, boleh lah D ya. Oke, kita lanjut ke menentukan reaksi tumpuan. Nah, FKD global berarti kembali. Caranya gimana? Kita reduksi baris R matrik F dan K, kolom matrik K nya dan baris Q seperti yang jalan barusan, sehingga terdapat sama dengan KD untuk yang 1, 2 dan 5 ya. Kita dah dapatkan D2Y, V2 dan V3 ini dah kita boleh. Maka tinggal lagi F1Y, M1, F3Y itu sama dengan ini min 6 1500 untuk baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, kali dengan D2Y, V2, V3 seperti ini ya. Ini kita boleh ini hasilnya F1Y 24,2963 Newton, M1 sama dengan 44,7,8 Newton mm, F3Y sama dengan 25,7037 Newton. Ini juga bisa kita lanjutkan dengan perhitungan perbantuan MATLAB ya. Lihat MATLAB-nya tadi sudah dapat D, mencari F-nya adalah F di perpindahan yang batas itu K-nya kali D seperti ini. F. Nah, setelah kita dapat D, F, nah ini bisa kita lihat ya hasilnya, soal dan hasilnya. Nah, ini soal tadi ya, dan ini hasil perhitungan ya. Baik secara manual pun dengan bantuan itu kan kita boleh. Ini tumpuan sini jepit, maka defleksi dan defleksinya 0. Di sini beban ke bawah untuk momen ya, kita boleh defleksinya negatif, ada sudutnya positif, lingkungnya udah mulai ke atas di sini ya. Sini
ataupun roll, maka di sini refleksinya 0 dan sudutnya di atas sudut sini. Ini bisa kita lihat ya, hasilnya. Ya, sini. Minus ke bawah. Ada sudutnya, mana sudutnya? Singgung ini. Bagaimana kalau ya, kita ingin elemennya banyak, ya. Elemennya banyak dengan menggunakan program yang tadi, yang MATLAB tadi ini, ya. Ini udah dibikin umum, ya. Kita cuma nukar ini aja, misalkan di yang sepanjang 400 itu ya, yang apa namanya, yang di sepanjang 400 seperti yang sepanjang ini ya. Di sini berapa jumlah elemennya, di sini berapa jumlah elemennya, ya. Nah, itu bisa kita misalkan di 400 ini jumlah elemennya 20 ya, yang di mana, yang di sini ini 20, ini 10 misalnya ya, ini 10 defleksi dan sudut. Berarti apa? Berarti ini nomornya yang untuk defleksi yang kecil. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi D-nya, maka 1, 3, dan 5 untuk defleksi, 2, 4, dan 6 itu untuk sudut defleksi. Oke, lalu kita plot ya untuk defleksi dan sudut defleksi. Kita jalankan. Kita boleh defleksinya dan sudutnya. Oke. Jadi kita bisa bikin 30 elemen ya. Sebentar ya, hitungnya 30 elemen. Oke. Baiklah, demikian saja untuk pembahasan soal balok A dan hasilnya dengan menggunakan metode elemen hingga. Kita akhiri saja pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.